Hi again everybody, welcome back again di weekly update for Bitcoin. And in this video kita bakal ngebahas Bitcoin update ya, full analysis from the beginning sampai akhir apa yang terjadi saat ini, dan beberapa pandangan yang saya personally kelihatannya cukup sepakat ya. Ini kebetulan udah dibahas sama teman-teman di advance group juga, jadi memang menarik sekali untuk saya angkat untuk kita bahas dalam video update kali ini. Dan ya, langsung aja kita masuk ke dalam price actionnya. Jadi saya nggak akan bahas untuk sisi fundamental ya. Besok mungkin kita akan update lagi untuk pergerakan fundamental di next week yang penting yang perlu kita perhatikan. So for this week atau for this video terutama saya bakal dedikasiin khusus buat ngebahas secara lengkap ya analisisnya. But before saya start, sekali lagi saya pengen remind ke teman-teman yang udah mendaftar untuk free webinar di tanggal 28 Maret 2023, which is di hari Selasa. Kita akan ketemu pada jam 8 malam. So make sure you guys check the email again. Make sure kalian kasih tanda ya. Saya juga akan update kembali nanti di Instagram untuk countdownnya. Make sure kalian klik countdownnya supaya kalian dapat reminder. Alright? So, let's start with the Bitcoin price action update. Nah, teman-teman, jadi mungkin untuk memulai, saya akan start dari time frame weekly. Ya, jadi saya pengen kasih lihat review ke teman-teman tentang apa sih yang sebenarnya terjadi pada Bitcoin. So, before kita start, saya pengen hilangin dulu indicatornya. Dan, ya, kita bakal langsung start dari sini kali ya. Jadi, teman-teman, seperti yang kita lihat ya, ini ada trend line yang sebetulnya menjadi tahanan kuat ya untuk Bitcoin. Sebenarnya analisis ini saya udah pernah bagikan ya di video-video sebelumnya, tapi kita akan bahas sekali lagi ya, karena barangkali ya ada viewers baru, terus juga mungkin di sini juga teman-teman ada yang belum tahu ya soal indicator MACD di sini yang saya gunakan sudah terjadi bull cross dan lain sebagainya. Jadi banyak banget sebenarnya pembahasannya, tapi saya bakal bahas breakdown dari yang paling sederhana ya, simple. Jadi kita bakal lihat chart ini secara kosong supaya kalian punya gambaran gitu. Nah, pertama, yang menarik adalah Bitcoin itu finally break ya dari trend line yang sebelumnya cukup major, dan bahkan sudah ada proses retest terhadap trend line tersebut. Jadi sebenarnya secara tidak langsung Bitcoin di sini memberikan konfirmasi yang menurut saya cukup ideal. Dan tentu saja untuk trend line ini sebetulnya sifatnya tuh sangatlah unik ya. Karena kalau misalkan kalian tidak menggunakan chart logaritmik, kalian nggak akan nemuin trend line tersebut. Dan mungkin kalian akan mengconsider bahwa trend line tersebut sudah berhasil di break sejak sebelum kasus FTX ya. Jadi FTX itu terjadi pada November, lalu kalian akan berpandangan bahwa oh ternyata trend line ini sudah berhasil di break, dan ketika kita melihat orang sudah mulai optimis, terjadilah kasus FTX. So I think the best way to use the trend line, especially kalau kita ngomongin time frame yang lebih besar, kita akan menggunakan chart yang namanya chart logarithmic, dan ini akan jauh lebih proper. Kalau misalkan biasanya saya sih pribadi pakai ini di time frame weekly, daily, supaya chartnya tuh kelihatan lebih clear. Karena kalau kalian nggak pakai logaritmik, kalian akan melihat chartnya seperti ini, dan secara data harusnya ini jadi kurang begitu valid. Ya, kira-kira seperti itu. Alright, so kembali lagi ke sini. Pertama, trend line sudah berhasil di break, and then kalau misalkan trend line berhasil di break, area mana sih yang sebenarnya menjadi level penting untuk Bitcoin perlu break juga dari sisi resistance-nya, yaitu di kisaran area $25.000 ya. Jadi $25.200 terakhir itu adalah menjadi resistance kuat kita pada pergerakan Bitcoin. Dan finally, pada pergerakan minggu lalu, kita melihat Bitcoin berhasil close di atas 25.200 dan hendak membawa harga untuk retest terhadap area di kisaran $30.000. Seperti yang kita tahu, area ini sebelumnya memiliki histori yang lumayan menarik ya untuk Bitcoin. Ya, terjadi pada kisaran pertengahan tahun 2021, di mana Bitcoin sempat turun lumayan, lalu sempat membentuk semacam chart pattern. Sebagian orang percaya ini adalah falling wedge, dan intinya pada kala itu orang bilang break $40.000 kita akan terbang lagi sampai 100.000, break dari $30.000 kita bakal turun sampai ke level pada saat itu narasi yang dibangun adalah kisaran 20.000-an ya. Nah, ternyata harga berhasil bertahan di atas level 30.000, dan akhirnya kita melihat Bitcoin kembali nanjak dan create slightly new all time high di atas $60.000. Alright. Nah, sekarang kalau kita lihat
area historical ini tentu saja bisa kita gunakan untuk menjadi sebuah informasi pada potensi pergerakan berikutnya. Nah, secara sederhana yang kita lihat adalah di time frame weekly closing candle pada pekan lalu itu terlihat sangatlah masif dan sangatlah impulsif, membentuk semacam bull candle, green candle, sangat powerful. Dan sementara pada pekan ini kalau kita lihat, seandainya closing minggu ini membentuk semacam kondisi seperti ini, ya ini bisa dikatakan dengan istilah star pattern atau semacam doji. Ya, doji di sini biasanya memberikan indikasi bahwa ada potensi pelemahan momentum terhadap pergerakan candle sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya ada strong green bar yang sangat masif dan sangat impulsif, lalu somehow pada candle berikutnya itu nggak ada lanjutan penguatan, berarti kan timbul pertanyaan, kenapa sih bisa melemah ya momentum daripada si pembeli? Ya, apa sih yang pembeli ini khawatirkan pada area atau level ini sehingga mereka nggak mau melanjutkan pembelian mereka dan mengangkat Bitcoin ke arah yang lebih tinggi? Nah, ada beberapa reason tentunya, dan ini sudah kita lumayan bahas lah dari beberapa hari terakhir. So, kita lihat di time frame daily, kalau kalian perhatikan, after area 25.200 berhasil di break, kita belum melihat Bitcoin berhasil kembali retest terhadap level tersebut. Jadi kalau kita lihat saat ini, salah satu indicator yang saya pakai adalah exponential moving average 8 dan periode 21. Jadi ada dua yang saya pakai dan saya gunakan di sini. Dimana kalau yang 8 ini biasanya memberikan kita semacam informasi untuk pergerakan pada time frame yang lebih singkat gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara jangka pendek, ini lumayan sensitif. Harga bisa bertahan di atas level tersebut. Ya, akan tetapi seandainya EMA 8 tersebut berhasil di break, ada possibility Bitcoin harusnya akan memasuki fase koreksinya dan mungkin retest terhadap area 25.200 dolar. Ya, itu akan menjadi range yang sangat ideal lah untuk Bitcoin test, karena sebelumnya merupakan area resistance yang menurut saya sangat major. Dan kalau misalnya teman-teman gunakan Fibonacci retracement and you pull from the swing low to the swing high, tepatnya di sini, ya kita bisa lihat ya, sebenarnya ada level di 38,2% itu merupakan area 24.800 dolar. Jadi memang terdapat confluence. Nah, kalau pada case ini, seandainya teman-teman tidak menggunakan chart logarithmic pun, itu selisihnya terlihat ya, lumayan memang, tapi secara harga itu kembali lagi ya, ada confluence antara Fibo 38,2% dan Fibo 0,5% di antara 25.300 sampai 24.200. Jadi memang kalau misalnya kita bisa lihat di sini, ada potensi bahwa area ini di 25.200 itu akan menjadi semacam area yang cukup ideal untuk kita mempertimbangkan melakukan akumulasi kembali. Jadi kalau misalkan kita melihat bahwa harga saat ini aja membuat para pelaku pasar sudah mulai tidak mau melakukan aktivitas beli lagi, terutama mereka yang bigger players, maka mungkin kita boleh mempertimbangkan kira-kira seandainya koreksi terjadi di area atau di level mana, kita bisa mempertimbangkan untuk start masuk kembali. Oke? Nah, sementara 25.200 itu adalah area yang menurut saya cukup normal untuk di-retest kembali oleh Bitcoin apabila rejection terjadi pada time frame daily. Which is, kalau teman-teman lihat di sini, ini seandainya kita mau being spesifik ya, saya akan gunakan yang namanya line chart, dan kalian bisa lihat di sini bahwa the true support level itu ada di kisaran 28.600 ya. Jadi kalau saya bulatkan mungkin 28.500 more or less. Nah, mungkin inilah ya yang menjadi reason utama daripada tahanan pada Bitcoin saat ini. Inilah mengapa Bitcoin saat ini tertahan dan agak kesulitan ya untuk dia langsung ngejar ke level 30.000 dolar. So, probably 28.500 saat ini akan menjadi resistance yang cukup kuat, dan untuk Bitcoin bisa ngehajar level itu, ya mungkin dia perlu istirahat. Jadi dia take a break, maybe just istilahnya pullback sedikit atau koreksi sedikit untuk jemput lebih banyak order beli, sehingga harganya baru kemudian dia menanjak lagi dan berhasil break dari 28.500 hingga bisa testing ke level 30.000 dolar. Ya, sementara itu sih yang sebenarnya jadi pertimbangan saya. Nah,
lihat dari time frame weekly, sebenarnya setelah simple moving average 200 juga berhasil di break ya. Jadi ini masih sama ya. Kalau tadi kita kan weekly, kemudian ke daily. Nah, sekarang saya tarik balik nih ke time frame weekly. Simple moving average 200 ini dipercaya bagi banyak traders ataupun bagi para investor sebagai sebuah indikator, ya bisa dibilang sebagai sebuah indikator untuk mengindikasikan atau memberikan informasi kepada kita apakah market sudah benar-benar terjadi reversal. So, saat ini kita sudah berhasil kembali close di atas level itu. Dan kalau kita lihat historical, teman-teman bisa perhatikan ya, every time trendline Bitcoin itu berhasil di break pada time frame weekly, which is yang tadi kita bahas di time frame daily juga, umumnya kita akan mengalami rally setelahnya. Ya, jadi pada saat trendline tersebut di break, itulah merupakan sebuah indikasi awal bahwa inilah akhir daripada bear market ya. Sementara terjadi pada 2013 dan 2015, kemudian the next bear market itu terjadi di tahun 2017. As you can see here, price itu sama ya, dia berhasil break dari trendline, dan setelah berhasil, kalau kali ini nggak ada proses retest nih, dia langsung nanjak signifikan sampai ke new high level. Belum new high level, tapi at least sampai berhasil break dari recent high atau high level sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekali lagi pada proses pergerakan saat ini, nggak cuman pada trendline-nya. Jadi kalau kita mau istilahnya mau deskripsikan ini sebagai si trendline ya, trendline yang sama yang tadi kita gambarkan pada bear market sebelumnya. Selain itu terbentuk juga yang namanya falling wedge pattern, which is pattern ini sebenarnya lebih mengarah ke bullish ya, dan somehow kita udah lihat dia berhasil break dari trendline dan sekarang udah nanjak lagi sampai di atas simple moving average 200. Nah, jadi kembali lagi kalau kita lihat dari segi closing time frame weekly, seandainya dia membentuk doji, ini merupakan ada indikasi lah ya, dimana ada potensi harga bisa reject dulu dan terkoreksi terlebih dahulu. Jadi sama kayak pembahasan kita tadi, di mana ada alasan untuk para pelaku pasar untuk khawatir saat ini di level 28.500 karena memang area ini memiliki historical dan cukup penting pada pergerakan Bitcoin di kala itu ya, lebih tepatnya di bulan Juni 2022 ya, sebelum akhirnya terjadi breakdown di sana. Alright, so di time frame daily, I think ya area yang menurut saya cukup menarik ya untuk kita pantau sama-sama adalah di kisaran $25.000 sampai di kisaran $24.800 ya. Di area atau range tersebut merupakan area resistance sebelumnya dan ada potensi resistance bisa menjadi level support. Baru kemudian ya, saya mungkin akan tambahkan ya untuk si indikatornya. Dan kalau seandainya best case scenario, mungkin proses pullbacknya terbatas hanya di EMA 21 aja. Itu juga bisa terjadi teman-teman. Jadi istilahnya dia koreksi turun, seakan-akan terlihat rejectionnya lumayan signifikan. Oh, ternyata dia hanya membentuk semacam small pattern aja. Rupanya dia hanya membentuk semacam falling wedge dan kemudian dia breakout lagi. Nah, itu possible. But for now, itu semua hanyalah asumsi saja. Karena mempertimbangkan bahwa exponential moving average 21 juga berpotensi mempunyai peranan penting dalam pergerakan atau dalam proses koreksi yang berlangsung pada Bitcoin saat ini. Alright, at least untuk time frame daily itu yang kita perlu pantau. Nah, kalau misalnya saya pengen ajak teman-teman ke time frame hourly, sebenarnya ada beberapa situasi yang cukup menarik ya. Ini sebelum kita lanjut ya ke satu buah pattern yang sebetulnya menjadi sebuah mungkin sebuah pola yang kita perlu antisipasi bisa menyebabkan Bitcoin terreject. Jadi nggak cuman dari double top, which is ini reaction atas resistance yang tadi kita bahas di 28.500, tapi ternyata ada potensi terbentuk juga yang namanya diamond top pattern. Nah, menariknya ini kita sempat bahas nih sama teman-teman di advance ya. Jadi saya lihat di sini ada beberapa yang memberikan update ya, terutama Kofeli di sini salah satu member advance yang udah cukup lama. Dia yang pertama ya menote potensinya terbentuk diamond pattern ini. Jadi ini di-share dari Kofeli sekitar 2 harian yang lalu ya. Dia ngelihat ada potensi double top pattern. Double top ya, udah pasti di sini ada note-nya, kemudian ada diamond top pattern. Dan dia lihat proyeksinya adalah cenderung turun, kemudian dia perlahan-lahan recovery. Dan ternyata ya hari ini mungkin saya melihat bahwa make sense juga ya setelah saya pelajari lagi lebih detail soal diamond top pattern. I think ada possibility untuk Bitcoin bisa melalui proses tersebut. Jadi kalau kita lihat ya,
terakhir waktu dia menggambarkan kondisinya itu belum terbentuk nih yang namanya penurunan ya. Jadi setelah waktu dia terakhir gambarkan itu kita ngelihat di sini baru potensi double top aja. Tapi kemudian per hari ini ya kita udah bisa sama-sama lihat lah ya bahwa harganya itu sudah terjadi rejection, dan setelah terjadi rejection kita ngelihat juga udah bisa berhasil recovery lagi. Jadi sehingga di sini semacam ada konfirmasi membentuk yang namanya double top pattern. Dan kalau misalnya untuk double top pattern, diamond top pattern, pengukurannya bisa dari sini juga. Jadi kita geser ke bawah seperti ini setelah dia berhasil break, dan menariknya adalah area yang akan direvisit itu kembali lagi di kisaran area $25.000 more or less ya, 24.800 sampai kisaran 25.000 dolar. Jadi memang kalau misalkan untuk rejection ada indikasi hal tersebut bisa terjadi, dan tentu saja bisa terinvalidasi juga apabila di sini Bitcoin mampu break dari trendline yang terbentuk untuk saat ini pada time frame 4 jam. Misalkan seperti itu. Karena kalau kita lihat dari sisi yang lain, ya teman-teman bisa lihat juga bagaimana Bitcoin pada pergerakan hari ini kembali mendapatkan reaksi di level yang sama, yaitu di demand zone-nya ya. Jadi begitu dia balik ke sana pada pergerakan tadi pagi ya sekitar jam 2 jam 3, setelah kita katakan di sini bahwa proses penguatannya hanyalah correction saja, kembali meneruskan penurunan, but then kembali lagi setelah level demand zone dites, itu menimbulkan reaksi yang menurut saya lumayan signifikan, sehingga harga langsung terrecovery ya, dan perlahan-lahan dia mulai break lagi bahkan dari area supply zone sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di time frame 15 menit secara struktur saat ini, hanya untuk sementara ini aja kita nggak bisa katakan bahwa ini cenderung didominasi oleh buyers ya, dimana terbentuk ada yang namanya higher high higher low sequence di sini ya, dan the first higher high itu adalah ketika dia berhasil break dari sini. So this one is the strong high level ya. Kemudian dia pullback dan ada potensi menjadi higher low. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan saat ini cenderung membentuk yang namanya higher high higher low sequence, dan ada possibility bisa retest lagi sampai ke 28.500. Jadi kalau sebenarnya kita tarik balik ya, kita zoom out, kita lihat secara time frame daily, pada dasarnya Bitcoin saat ini hanya sideways aja. Makanya nggak heran di time frame weekly kita bisa ngelihat closing Bitcoin kemungkinan hanya membentuk semacam doji atau spinning tops atau semacam star pattern aja. Ya, kira-kira seperti itu sejauh ini teman-teman untuk apa yang saya coba untuk identifikasi. Nah, pertimbangannya adalah sideways ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa Bitcoin udah mulai kehilangan momentum buyers ya. Ini kita udah bahas dari beberapa hari sebelumnya, dan memang kita lihat ya somehow buyersnya kelihatan mulai melemah gitu ya. Every time buyers masuk, ada sellers yang menekan harga. Every time sellers menekan harga, di level tertentu, ada buyers juga yang berusaha untuk menyelamatkan. Jadi sebenarnya, apakah ini adalah proses distribusi aja? Ya, jadi every time harga nge-touch demand zone itu ada retail yang siap beli. But every time harga nge-touch di area supply, mungkin di situ ada bigger players yang berusaha untuk menjual. Ya, jadi sejauh ini ya pertimbangan saya melihat pergerakan pada Bitcoin lebih kurangnya seperti itu. Kita bisa katakan bahwa Bitcoin pada intinya itu berada dalam fase indecisive ya. Indecisive itu artinya adalah sulit untuk menentukan mana yang sebenarnya saat ini lebih dominan, either the sellers atau the demand gitu ya. Maksud saya the buyers gitu. Dan tentu saja yang tidak hilang daripada pembahasan kita sebelumnya adalah masih ada possibility selain tadi diamond top pattern terbentuk, ada possibility juga bahwa this could possibly become inverse head and shoulders. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tarik gunakan Fibonacci retracement, dan kalian mungkin bisa lihat ya, harganya itu sempat terfake out di Fibo 61,8, probably ikut retest ke 78,6, and then dia langsung recovery dan kembali naik ke atas ya. Bahkan kalau kita lihat di time frame di time frame 1 jamnya, yang saya lihat saat ini adalah possible untuk V formation juga. Ya, jadi kita lihat harga berhasil break di sini ya dengan momentum yang lumayan powerful ya. Walaupun kalau kita lihat dari segi volume nggak terlalu. Maybe ini karena CoinEx. Ya, kalau dari sisi Binance ya di sini volumenya lebih banyak dibandingkan dengan yang sellers yang ada di sini gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada possibility dia membentuk V formation, dan saat ini proses pullback yang menurut saya cukup menentukan. Apakah Bitcoin di sini bisa kembali ke 28.500 dan bahkan bisa men-take out area 28.500 serta mengejar ke 30.000 dalam waktu dekat, atau lagi-lagi dia hanya sideways aja
di dalam range yang sangat terbatas ini ya. Jadi ini adalah trend line-nya untuk bagian bawah, atau ini sisi samping sebelah kanannya daripada si diamond top pattern. Alright, jadi itu teman-teman ya yang saya pengen coba untuk deliver pada video update kali ini secara lengkap ya. Hopefully teman-teman bisa dapat banyak pandangan ya, mungkin pandangan-pandangan ini yang bisa mempertimbangkan kita juga agar lebih berhati-hati dalam mengambil langkah di dalam proses transaksi kita. Satu hal yang saya pengen inform ke teman-teman, pada saat market sedang sideways seperti ini, memang kita as traders itu agak sulit ya untuk make move, bahkan trading gitu. Dan jadi either pilihannya adalah kita wait and see, atau kita mungkin beralih ke aset yang lain seperti di altcoins yang mungkin ada banyak opportunity yang bisa dimanfaatkan. Nah, sementara untuk Bitcoin, saya pikir langkah terbaik ya. Ini kalau buat saya pribadi ya. Saya nggak bilang teman-teman harus ikutin saya, atau misalkan nggak bilang teman-teman harus istilahnya seperti itu gitu ya. Karena menurut saya masing-masing punya trading plan dan punya strategi yang berbeda-beda. Jadi kalau buat saya saat ini, saya much prefer dan lebih istilahnya lebih nyaman juga menunggu pullback terjadi terlebih dahulu. Pullback yang saya expect adalah di $25.000 menjadi area yang sangat make sense lah untuk di retest bagi para para pelaku pasar gitu ya. Di sisi lain, kalau ternyata di EMA 21 udah ada reaction, mungkin pada time frame lebih kecil kita bisa lihat detailnya ada proses reversal di sana, di mana di level di dekat-dekat level itu juga terdapat area resistance ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada resistance pada pergerakan sebelumnya, dan possible aja kok untuk dia menjadi area support baru bagi kita. Jadi ya kita lihatlah di mana akan ada reaksi. At least itu ya kalau misalkan untuk saya pribadi. Terlepas dari itu, saya lihat ada beberapa pattern yang terbentuk, dan pattern ini bisa memberikan indikasi kepada kita bahwa saat ini probably market itu benar-benar lagi indecisive. Mereka lagi nggak bisa decide apakah ini adalah timing terbaik untuk mereka beli, atau justru mereka sedang melakukan distribusi kembali. Alright, so I think that's it everybody. Thank you very much yang udah nonton video ini sampai selesai. Hopefully kalian bisa mendapatkan intisari atau referensi dalam proses analisa kalian, dan semoga kiranya video ini bisa memberikan manfaat juga buat teman-teman. I think that's it from me. Thank you very much for having me and watching this video, and I'll see you guys again in the next update. Don't forget to subscribe this channel if you guys watching yang pendatang baru ya. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, don't forget to subscribe, and also give me your thumbs up di dalam video ini. And I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and goodbye guys.